Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita kali ini, kita akan ngebahas terkait rancangan bujur sangkar Latin. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu rancangan bujur sangkar Latin. Nah, rancangan bujur sangkar Latin itu adalah sebuah rancangan yang biasanya digunakan untuk meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi perbedaan yang sebenarnya antara perlakuan yang kita coba atau kita lakukan, yang mana pada rancangan acak bujur sangkar Latin ini itu menggunakan aplikasi menghilangkan dua sumber keragaman dengan cara mengelompokkan dalam dua arah, yaitu baris dan kolom. Biasanya dia berbentuk N kali N, barisnya sama dengan kolomnya. Oke, kita lihat langsung ke sintaks dan contoh soal kasusnya. Nah, di sini ada seorang peneliti ingin meneliti 5 komposisi bahan dinamit dan 5 operator yang berbeda. Kita lihat biasanya ciri-ciri dari rancangan bujur sangkar lengkap itu baris dan kolomnya sama, dan dia ada diketahui sesuatu nilai pada masing-masing inputan datanya. Jadi di sini kita akan mencari atau mengetahui faktor perlakuan, taraf, unit percobaan, unit pengamatan, respon, dan pengelompokan baris dan kolom, serta modelnya. Kemudian kita ingin mengetahui juga asumsi-asumsinya apakah terpenuhi. Setelah asumsi tersebut telah terpenuhi, maka kita baru bisa lanjut ke uji ANOVA. Dan jika dalam uji ANOVA-nya tersebut tolak Hanol, maka kita akan melakukan uji lanjut, sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, kita lihat faktornya adalah apa menjadi faktor dalam penelitian ini, yaitu komposisi dari bahan dinamitnya. Kita lihat faktornya adalah komposisi bahan dinamitnya yang berbeda. Perlakuannya itu kita akan membedakan perlakuan dalam komposisi bahan dinamit. Kita lihat perlakuannya, kemudian kita lihat tarafnya. Tarafnya karena ada 5 berarti tipe 1 sampai 5. Kemudian unit percobaannya adalah bagian terkecil dari perlakuannya, yaitu 1 unit dinamit, dan lebih kecil lagi yaitu unit pengamatan 1 unit pengukuran ledakan. Kemudian responnya terjadi ledakan, barisnya itu bahannya, kemudian kolomnya itu operator. Kita lihat pada tabel ini. Modelnya adalah jadi kalau model bujur sangkar Latin ini yaitu YIJK, karena dia bujur sangkar Latin terdapat I perlakuan, J baris, dan K kolom. Mu, kemudian torsi I, alfa J, beta K, dan error IJK. Jadi setiap model tak terlepas dari sebuah error. Kemudian kita melakukan beberapa uji asumsi seperti normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, homogenitas menggunakan Bartlett test, dengan hipotesis sebagai berikut. Jika asumsi normalitas, hipotesis nolnya adalah Galat berdistribusi normal dan Galat tidak berdistribusi normal untuk hipotesis alternatifnya. Untuk Bartlett begitu juga, hipotesis nolnya adalah ragam Galat homogen dan alternatifnya tidak homogen pada alternatif. Kita lihat dari p-value-nya. Nah, untuk uji ANOVA-nya kita lihat sama seperti laporan sebelumnya, dengan kita melakukan uji pengaruh perlakuan menggunakan p-value, kemudian uji pengaruh pengelompokan baris dan pengelompokan kolom. Jadi ada 3 uji yang dilakukan pada pengaruh, tiap-tiap pengaruh. Pertama, pengaruh dari perlakuannya, kemudian pengaruh dari barisnya, dan pengaruh dari kolomnya. Kemudian pada uji jika terdapat tolak Hanol pada uji ANOVA berikut, maka perlu dilanjutkan dengan uji lanjut, yaitu uji post hoc. Adapun uji yang dilakukan, pertama uji Tukey, yaitu dengan cara lihat p-value dari beda nyata jujur.
kemudian uji SNK dengan melihat p-value dari student Newman Kels, dan uji Duncan dengan melihat p-value dari DMRT. Terakhir yaitu uji T dengan melihat BNT. Nah, lanjut aja kita ke sintaksnya. Nah, sebelum ke sintaksnya, kita lihat dulu laporannya, soalnya. Yang pertama tentunya kita buat cover dulu. Nah, di sini karena judulnya rancangan bujur sangkar Latin, karena kalian digabung 2 materi, maka buat 2 materi pada cover. Kemudian untuk soalnya terdapat 4 sumber keragaman. Sumber keragaman adalah baris, lajur, perlakuan, dan galat percobaan. Nah, ingin dilihat perbedaan atau percobaan jarak tanam millet dengan beberapa jarak tanam, yaitu ada jarak tanam 5 cm, 10, 15, sampai 25. Berikut tabelnya, berikut sumbernya. Jadi kita ingin melihat perlakuan sampai ke uji post hoc. Pertama kita lihat dulu perlakuan, unit percobaan, unit pengamatannya. Nah, pada perlakuannya kita lihat perlakuannya adalah perbedaan jarak tanam, karena dilihat dari masing-masing jarak berbeda-beda. Dan dengan faktor implisitnya yaitu lajur 1 sampai lajur 5. Unit percobaannya, kita melakukan percobaan tersebut terhadap tanaman millet, yang mana unit pengamatannya ada bagian atau terkecil dari unit pengamatan, atau bagian terkecil dari unit percobaan adalah hasil dari jarak tanam tanaman millet. Kita melakukan uji asumsi. Uji asumsi tersebut dilakukan ketika sebelum melakukan ANOVA, yaitu ada 2, ada normalitas, ada homogenitas. Dengan hipotesisnya sebagai berikut, kita ingin melihat p-value-nya. Nah, untuk itu kita lihat pada sintak berikut ini. Sebelum itu kita harus tahu dulu dan paham dulu cara penginputan datanya. Karena kalau jika penginputan datanya salah, maka hasil p-value-nya pun berbeda. Kita mulai penginputan datanya tersebut. Sebelumnya kita harus menentukan dulu trace-nya. Trace tersebut disingkat dengan TR. Karena dia tuh adalah rancangan bujur sangkar Latin, maka telah diketahui TR-nya. Jadi input dulu TR dari 2, 4, 5, 1, 3, kemudian 5, 1, 2, 3, 4, sampai nanti ke 4, 3, 1, 2, 5 ke dalam sintaks sebagai berikut. Nah, TR tadi kita masukkan 2, 4, 5 yang udah kakak jelasin tadi ke dalam fungsi atau variabel TR. Kemudian row-nya adalah baris. Baris di sini kita buat 1 sampai 5 karena barisnya 5 sebanyak 5 kali. Karena masing-masing lajur terdiri dari 5 baris gitu. Untuk kolomnya karena kolomnya ada 5, maka kita buat rep-nya tuh 1 sebanyak 5 kali, 2 sebanyak 5 kali. Maksud di sini adalah lajur 1 sebanyak 5 kali, lajur 2 sebanyak 5 kali, lajur 3 sebanyak 5 kali, sampai ke lajur 5 sebanyak 5 kali. Kemudian baru kita isi dari data respon kita. Cara penginputannya tadi yang udah Kak jelasin dari atas ke bawah, mulai dari lajur 1 yaitu lajur 1 257, lajur 2 145 ke bawah, kemudian lanjut dengan lajur 2 sampai ke lajur 5. Baru kita memplotkan atau menggabungkan dari TR, row, dan kolom ke dalam fungsi cbind. Jadi fungsi cbind di sini adalah untuk menggabungkan ketiga variabel. Kita lihat, kita runkan. Kalau kita panggil datanya nanti sudah boleh, cuman kita belum membuat nama-nama kolomnya. Nah, di sini nama-nama kolomnya ada TR, row, call, dan respon sesuai dengan variabel yang telah kita buat tadi. Baru kita munculkan data frame-nya dengan sintak data frame untuk memunculkan datanya. Jadi kalian boleh menggunakan cara berikut, boleh juga kalian menggunakan readDalim yang udah kalian buat di Excel sesuai dengan kolom-kolom berikut. Opsional ya adik-adik, karena cara penginputan data itu banyak macamnya. Kemudian langkah selanjutnya kita aktifkan dulu library Easy ANOVA untuk memunculkan percobaannya. Nah, jika belum download atau belum aktif
install package-nya, boleh diinstal dulu. Kemudian kita pada rancangan bujur sangkar Latin ini kita menggunakan sintak EA1. Namun yang membedakannya dengan desain atau rancangan yang sebelumnya adalah pada desainnya. Pada bujur sangkar Latin menggunakan desain 3. Kemarin kita menggunakan desain 1 dan 2. Desain 1 untuk RAL, desain 2 untuk RAKL, desain 3 untuk rancangan bujur sangkar Latin. Kita runnya menggunakan data laporan 4 yang udah kita framekan. Kemudian kita munculkan. Nah, berikut keluaran dari RStudio dari data kita. Nah, di sini kita akan melihat uji asumsi ANOVA. Kita lihat pada hasil berikut. Nanti adik-adik buat di lampiran. Namun untuk p-value-nya buatkan ke dalam tabel sesuai dengan laporan yang kakak tadi. Jadi laporannya sesuaikan dengan laporan kakak yang munculkan pada video sebelumnya. Nah, di sini output yang di screenshot sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama itu untuk ANOVA. Kemudian yang multiple comparison test ini untuk uji lanjut jika terjadi tolak H0 pada ANOVA. Kemudian ini adalah uji asumsi sebelum uji lanjut. Maaf, sebelum uji ANOVA. Kita lihat pada laporan. Nah, di sini menggunakan dua uji asumsi yaitu normalitas dan homogenitas. Normalitas kita lihat pada sintaks tadi yang Shapiro-Wilk test-nya, masukkan p-value. Kemudian pada homogenitas menggunakan Bartlett test, lihat p-value-nya, maka bandingkan dengan alfa 0,05. Maka dapat bahwa p-value-nya lebih besar dari alfa sehingga kesimpulannya galat dan ragamnya telah homogen. Setelah itu, setelah sama-sama homogen atau setelah sama-sama memenuhi asumsi, maka kita boleh lanjut ke uji ANOVA. Namun jika belum homogen dan belum normal, maka perlu dilakukan transformasi data. Transformasi itu ada banyak, boleh dilihat di Google transformasi apa saja untuk membuat data tersebut memenuhi asumsi. Nah, selanjutnya yaitu uji ANOVA. Yaitu kita akan melihat perlakuan baris dan kolomnya sesuai dengan hipotesis berikut. Nah, untuk melihat masing-masing apakah memenuhi perlakuan baris dan kolomnya, kita lihat pada tabel ANOVA pada hasil output R tadi. Setelah diinput ke dalam tabel, maka kita lihat keputusannya terima H0 ke 33 p-value, sehingga tidak terdapat perbedaan pengaruh perlakuan baris dan kolom. Maka kita tidak perlu melakukan uji lanjut karena dia tidak tolak H0. Maka step uji post hoc di sini tidak perlu dilakukan. Nah, jika pada ANOVA adik-adik terdapat tolak H0 maksudnya, maka diperlukan untuk uji post hoc sesuai dengan pertemuan kita minggu lalu. Nah, sekian dulu pertemuan kita untuk materi rancangan acak bujur sangkar Latin. Next video terkait rancangan acak faktor lengkap. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan komentar di kolom komentar, dan bagi praktikan boleh langsung WhatsApp di grup WhatsApp. Sekian dulu. Jika ada salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.